Di manakah Allah SWT berada? Pernah dengar kaum muslim mempertanyakan di manakah Tuhan ketika Yesus mati? Apakah mereka tidak bisa mengerti kalau Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dan juga Maha Hadir atau istilah kerennya omnipresent? Pertanyaan tersebut hampir dapat dipastikan datang dari kaum muslim yang tidak mengerti sama sekali tentang doktrin dalam Islam atau tidak mengerti apa yang dikatakan dalam kitab suci mereka sendiri. Untuk mengerti, mari kita telaah beberapa ayat Quran. Biasanya kaum muslim ketika ditanya di manakah Allah SWT berada, maka jawaban singkatnya adalah Allah SWT berada di atas tahtanya, singgasananya atau arsinya. Hal tersebut didasarkan pada ayat surah 5 ayat 4. Surah 57 ayat 4. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy, dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Tapi kalau kita baca dari surah 2 ayat 115, maka kita bisa melihat kalau Allah sebenarnya berada di mana-mana. Surah 2 ayat 115. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha luas rahmatnya, lagi Maha mengetahui. Dan ternyata bertentangan dengan pengertian kebanyakan kaum muslim yang mengatakan kalau Allah SWT tidak mungkin berada dalam ciptaannya. Berdasarkan surah 14 ayat 37, ternyata Allah SWT mempunyai rumah yaitu Ka'bah. Surah 14 ayat 37. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu, agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Dan kalau kita lihat surah 2 ayat 186 dan 50 ayat 16, ternyata Allah SWT berada dekat dengan manusia ciptanya sendiri. Surah 2 ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Surah 50 ayat 16. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Dari ayat-ayat di atas kita bisa menyimpulkan kalau ternyata dalam Islam pun terdapat suatu konsep Tuhan yang Maha Hadir atau omnipresent. Jadi jelas kalau ada kaum muslim yang bertanya di manakah Tuhan ketika Yesus mati, maka kaum muslim tersebut tidak pernah baca Quran atau tidak mengerti apa yang dibacanya. Akhirnya, mari kita lihat sebuah hadis yang sangat terkenal tentang kehadiran Allah SWT di langit dunia pada sepertiga malam. Hadis tersebut diambil dari Sahih Al-Bukhari sebagai berikut. Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dan Abu Abdullah Al-Aghor dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Rabb Tabaraka wa Ta'ala kita turun di setiap malam ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, siapa yang berdoa kepadaku pasti aku kabulkan, dan siapa yang meminta kepadaku pasti aku penuhi, dan siapa yang memohon ampun kepadaku pasti aku ampuni. Dalam hadis di atas dikatakan bahwa doa yang dilakukan pada sepertiga malam pasti akan dikabulkan. Karena ternyata menurut Muhammad, Allah SWT itu turun dari tahtanya ke langit dunia pada saat sepertiga malam. Dan kalau kita lihat secara lebih mendetail, ada kejanggalan dari cara berpikir Muhammad tersebut. Ternyata Muhammad nampaknya tidak tahu kalau dunia ini bulat dan pada setiap saat di suatu titik di dunia ini akan mengalami waktu sepertiga malam. Yang artinya Allah SWT akan selalu berada di langit bumi selamanya. Jadi kapan Allah SWT berada di tahtanya seperti yang dikatakan dalam surah 57 ayat 4 di atas? Kejanggalan lainnya lagi adalah perkataan Muhammad di atas menunjukkan bahwa dalam benaknya bahwa waktu sepertiga malam hanya terjadi satu kali dalam 24 jam, alias Muhammad berpikir kalau bumi itu datar. Hal ini sesuai dengan video saya yang berjudul Kontradiksi Quran dan Sains Part 8 Bumi Datar.